Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Belakangan ini kita sering mendengar, terutama di media sosial, adanya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan sampai jutaan, mengerikan betul kalau itu benar. Dan ternyata kemudian ini berkembang menjadi kekhawatiran. Apakah tenaga kerja Indonesia nantinya akan terancam oleh tenaga kerja asing? Seberapa siap sumber daya manusia generasi berikutnya di Indonesia untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Nah, kekhawatiran ini berkaitan juga dengan salah satu faktor yang membuat sumber daya manusia kita bisa bersaing adalah pendidikan. Kita tahu bahwa banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah sudah melakukan banyak hal, dan yang menarik juga adalah banyaknya local hero, orang-orang yang menjadi pahlawan di daerah mereka masing-masing untuk ikut serta mempersiapkan generasi berikutnya agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Nah, inilah cerita kita hari ini, bagaimana dunia pendidikan penting sekali bagi generasi muda Indonesia. Nah, siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Abdul Rohim. Iya, Mas Abdul, apa kabar? Baik, Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya, silakan duduk. Kalau dari catatan saya ini, masa lalu Anda ini menyedihkan sekaligus mengerikan. Anda katanya pernah jadi tukang semir sepatu, betul? Betul. Pernah juga ngamen. Betul. Nah, kemudian pernah jadi joki 3 in 1. 3 in 1. Oke, terus di sini juga Anda pernah jual koran. Ya. Jual kantong plastik. Ya. Jadi bisa cerita sedikit apa yang terjadi sampai Anda lebih banyak di jalan ini kalau saya lihat ya daripada di rumah. Jadi pertama kali saya mengawali turun ke jalan tentu saja ini permasalahan keluarga ya, Pak ya. Saat itu tahun 1998 itu kan lagi krismon ya. Sehingga membuat keluarga saya sulit secara ekonomi, sehingga menghantarkan saya mau tidak mau saya harus turun ke jalan. Alasannya apa? Saya ingin membantu orang tua saya yang sedang kesulitan secara ekonomi. Oke, dengan apa yang Anda kerjakan yang saya sebutkan tadi ya? Betul. Itu umur berapa itu ya? 15 tahun, Pak. 15 tahun. 15 tahun. Artinya Anda kalau sekolah tingkat apa itu ya? Sudah SMP sih sebetulnya. SMP. SMP. Oke, jadi Anda masa remaja Anda habis di jalanan. Jalanan. Kalau di total berapa lama Anda hidup di jalanan seperti itu tadi? Tahun 2000 sampai 2015. Ya. 15 tahun Ya, betul. di jalanan. Betul. Dan saya dengar Anda juga pernah jadi kurir narkoba. Oh, tidak. Nah, itu gimana ceritanya? Kok ada yang bilang Anda juga pernah jadi kurir narkoba? Oh, enggak. Saya bantu klarifikasi. Jadi perjalanan dari tahun 2000 sampai tahun 2015 itu sebetulnya panjang ya. Saat itu saya memang sedang di jalan ya, dengan komunitas di jalan. Karena saat itu interaksi senioritas itu biasanya kan ada abang-abangan atau preman lah ya, boleh dikatakan. Mereka itu selalu memanfaatkan juniornya untuk kadang-kadang bawa ini ke abang yang pakai baju merah, katakan seperti itu. Oke, jadi kalau saya tidak tahu bahwasanya barang itu ternyata narkoba gitu loh. Oh, jadi bukan dengan sengaja. Bukan. Tapi Anda pernah disuruh, baru belakangan tahu bahwa yang Suatu dibawa ketika, itu. akhirnya orang yang menyuruh, si preman itu yang menyuruh saya membawa narkoba itu ketangkap. Dan saya baru tahu bahwa yang dibawa itu adalah. Itu ternyata yang dibawa adalah narkoba, seperti itu. Iya, banyak cerita seperti ini ya. Kurir yang dimintain tolong tuh membawa barang itu, dia nggak tahu bahwa barang itu adalah barang yang dilarang atau terlarang. Sehingga ketika ditangkap, dialah yang kena. Iya. Iya. Jadi sebenarnya Anda dikorbankan ya. Untung hari itu nggak ditangkap ya. Oke, jadi bukan dengan sengaja menjadi kurir. Betul. Tapi tidak tahu, dititipin, ternyata belakangan baru tahu itu adalah narkoba. Betul. Jadi orang tua Anda pekerjaannya apa ini? Orang tua saya biasa becak ya.
Saat itu dia di pasar. Kalau ibu, kebetulan ini ibu apa namanya, mohon maaf, ibu sambung ya. Oke, Ibu kandung jadi di Combong. ayah berpisah dari ibu kandung, kemudian menikah dengan Ya. ibu yang sekarang. Betul. Baik, nanti cerita ya, Baik. bagaimana hidup Anda kemudian bisa berbalik. Karena saya dengar Anda sekarang menjadi penggagas berdirinya komunitas rumah belajar. Baik, ya. Ini untuk siapa nih rumah belajar ini? Yang belajar ini kelompok sasarannya adalah anak-anak pemulung, anak-anak marginal. Oke, nanti cerita ya. Siap. Bagaimana dari anak jalanan, Siap. bahkan saya dengar Anda nyaris mengalami pelecehan seksual waktu di jalan. Betul. Itu ya, di usia remaja itu ya. Nah, tapi bisa kemudian berbalik 180 derajat, Anda malah mendorong agar ada pendidikan bagi anak-anak jalanan atau pemulung juga ya. Nanti cerita bagaimana apa yang terjadi dalam hidup Anda, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Boleh dibilang masa lalu saya kelam ya. Masa lalu saya tentu saja yang melatar belakangi semua ini ya tidak lain tidak bukan karena ekonomi. Karena latar belakang itulah sehingga membuat saya, mengharuskan saya harus turun ke jalan. Saya di jalanan itu dari tahun 98 kurang lebih. 98 itu saya pertama kali turun ke jalan itu ikut mengamen, ngoper koran, sampai jualan plastik. Bahkan pernah mengalami saya profesi sebagai 3-in-1 di daerah kota pada tahun itu. Lalu kemudian saya dipertemukan oleh seorang pekerja sosial. Dan seorang pekerja sosial ini mengajak saya untuk tinggal di rumah singgah. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk belajar, sekolah gitu ya. Sekolah dibiayai. Kemudian saya memiliki kesempatan bisa kuliah. Dan akhirnya membentuk saya menjadi seseorang yang pribadi yang mandiri. Saya ketika saya diberikan kesempatan, saya bisa berorganisasi, rasanya ingin menolong orang banyak. Yang tidak lain tidak bukan mereka orang marginal yang pernah senasib dengan saya. Artinya saya tergerak hati saya untuk menolong seseorang, menolong orang ya, yang saya mampu gitu. Ya, hal kecil saja yang saya mampu, seperti halnya kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti itu. Maka kenapa sekarang saya membentuk sebuah komunitas yang bernama Rumah Belajar. Dengan latar belakang yang ia miliki, Abdul pun memutuskan untuk mendirikan Yayasan RB yang merupakan singkatan dari Education, Religion, B, dan Entertainment. Yayasan yang salah satunya melakukan gerakan untuk edukasi para kaum marginal ini sudah mengajar lebih dari 500 anak di 6 titik di Jakarta. Pengajaran yang diberikan meliputi pelajaran umum, prakarya, hingga membaca Iqra. Bukanlah hal mudah untuk Abdul melakukannya. Tolakan warga pun kerap didapatkannya. Tidak sedikit orang tua memandang kebutuhan ekonomi lebih penting dibandingkan edukasi. Namun dengan sifat pantang menyerah, Abdul berhasil mengambil hati orang tua satu persatu. Karena ada pengajian kan di Yayasan RB, saya masukin anak saya buat daripada main aja di rumah gitu, buat nambah-nambah ilmu. Karena kan memang belum masuk sekolah TK juga, biar ada ini juga lah, biar bisa baca Iqra gitu. Bermanfaat banget ya, bisa ini. Karena kan sekarang sekolah online gitu kan, ada pembelajaran dari Yayasan RB kayak sekolah gitu kan, les gitu, sama ngaji di rumah belajar. Jadi anak-anak nggak begitu banyak main, jadi ada kegiatan juga di rumah gitu. Malam hidup ada pengalaman terbaik ya buat saya, karena saya banyak memperoleh ilmu-ilmu dari pengalaman hidup saya. Artinya memang tidak didapatkan dari bangku sekolah, tetapi saya mendapatkannya dari pengalaman hidup saya, dari pengalaman baik pahitnya, getirnya gitu ya.
Ya, menarik ya. Sebelum saya tanya bagaimana sampai hidup Anda berubah dari anak jalanan selama 15 tahun ya. Kemudian sekarang menjadi penggagas dari sebuah gerakan ya untuk menolong anak-anak pemulung ya, anak-anak jalanan juga untuk bisa mendapatkan pendidikan agar hidup mereka berubah ya. Nah, tapi sebelum kenapa Anda bisa seperti sekarang, soal pelecehan seksual itu benar. Betul. Jadi apa yang terjadi? Suatu ketika memang saat itu saya sedang tidur dan saat itu diajak oleh orang dewasa. Ketika saya tidur lelap, dia menghampiri saya, menyentuh-nyentuh bagian tubuh saya, tetapi saya langsung bangun. Oke, Tidak sempat terjadi, tapi saya langsung bangun, refleks gitu ya, seperti itu. Dan saya dengar memang kehidupan di jalanan seperti itu ya. Sangat keras, Pak. Baik laki sama laki, perempuan sama laki, kehidupan mereka seperti itu ya. Baik, itu masa lalu yang kelam. Tapi hari ini kita ingin tahu bagaimana seorang Abdul Rohim ya, yang dulu punya masa lalu gelap bisa seperti sekarang ya. Apa yang mengubah hidup Anda ya dari anak jalanan menjadi seperti yang sekarang yang kita lihat di layar tadi? Apa yang mengubah Anda? Yang mengubah saya pastinya pengalaman hidup ya. Dari perjalanan hidup saya, dari pengalaman hidup itu saya dapatkan dari orang-orang yang saya anggap mereka sangat berjasa. Pak Tata Sudrajat yang sekarang ini dia sebagai Direktur Save Children. Pak Sigit Wijaksono dan Pak Tolip yang saat ini sudah di Kementerian Sosial. Mereka lah orang-orang yang sangat berjasa sekali membesarkan saya dari rumah singgah sehingga saya memperoleh rehabilitasi sosial. Dari mulai pembinaan, pemberdayaan, kemudian berbagai ilmu-ilmu yang saya peroleh dari rumah singgah. Jadi dengan gerakan untuk menarik Anda ke rumah singgah itu menyelamatkan masa depan Betul. Anda ya. Iya. Artinya banyak juga anak-anak yang bisa diselamatkan dengan cara seperti ini. Iya. Walaupun kita tahu banyak juga anak-anak yang kemudian sampai hari ini masih berada di jalanan dan tidak tahu jalan keluar untuk hidup yang lebih baik ya. Jadi bisa dibilang Anda beruntung bertemu dengan orang-orang baik, dengan satu program yang baik, dan itu kemudian mengubah Anda sampai hari ini. Nah, nanti habis ini cerita apa yang Anda lakukan melalui rumah belajar tadi. Ya. Siap. Kita lihat sinak, ikuti terus Kikandi. Jadi tantangannya adalah orientasi mereka kebanyakan anak-anak di jalanan, mereka itu instan gitu loh. Ketika kami sekolahkan belum sampai 12 bulan tapi mereka 3 bulan sudah keluar. Nah, Mas Abdul Rohim, sekarang tentu penonton ingin tahu juga ya, setelah hidup Anda bisa berubah dari anak jalanan kemudian diselamatkan ya melalui sebuah rumah singgah, diajarkan nilai-nilai, keterampilan ya dan tentu saja pendidikan. Karena saya dengar Anda bisa melanjutkan ke SMA dengan paket C ya. Nah, terus sekarang saya dengar-dengar juga udah kuliah ya. Alhamdulillah. Nanti cerita ya. Siap. Tapi cerita dulu bagaimana kok bisa kemudian mendirikan komunitas rumah belajar? Awal mulanya saya lihat saya melakukan observasi banyak sekali di sekitar lingkungan ini anak-anak yang memang menghabiskan waktu mereka mulung atau ngamen gitu ya. Sehingga saya terdorong atau terpanggil rasanya saya juga dulu pernah merasakan seperti mereka gitu. Saya bisa bantu apa ya? Kenapa nggak membuat rumah belajar saja supaya mereka waktunya tidak banyak di luar atau di jalan seperti itu. Lalu saya buatlah rumah belajar, hanya saya dengan anak 2 orang itu, 2 tetangga gitu ya. Oke, dimulai dengan 2 anak. 2 anak tidak banyak. Yang ngajar siapa? Yang ngajar saya. Oh. Saya hanya memanfaatkan ilmu yang saya ajarkan? punya gitu kan, hanya bisa mengajarkan ngaji gitu ya. Kemudian banyak ternyata dari respon-respon dari tetangga kanan kiri itu, Mas Abdul saya titipkan anak saya untuk belajar di sini. Saya pikir saya harus tidak bisa berjalan sendiri, saya harus libatkan orang lain seperti itu. Terus Anda ngajak siapa? Saya hanya memanfaatkan media sosial, lalu banyak yang merespon dan mereka mau bergabung dengan saya. Jadi relawan gitu? Iya, menjadi relawan. Oke, ini di daerah mana ini ya? Di daerah Pondokopi, Kampung Rawadas. Tapi sekarang katanya bukan cuma 1, ada beberapa ya? Ada beberapa titik dampingan. Berapa titik sekarang ini? Sekarang sudah 6 titik, Pak. 6 titik? Iya. Terus kemudian tempatnya siapa yang ditempati? Nah itu
masing-masing titik dampingan kami itu dikelola oleh teman-teman relawan di sana gitu ya. Jadi apa yang diajarkan kepada anak-anak ini sebenarnya? Banyak sekali, ngaji tidak tadi, hanya kegiatan pembelajaran, namun juga ada kegiatan lain seperti vokasi ya, pelatihan, ini bayar atau tidak ya? gratis Pak. Oh gratis. Gratis. Terus bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya rumah belajar seperti ini? Responnya luar biasa dan juga memang ada tantangan juga sih Pak, menjadi tantangan sekaligus menjadi kekuatan buat kami. Jadi tantangannya adalah orientasi mereka kebanyakan anak-anak di jalanan, mereka itu instan gitu loh. Tidak ingin proses yang mereka dapatkan tetapi ingin cara cepat seperti itu. Sesungguhnya mereka sebetulnya anak-anak yang hebat, namun mereka karena mindsetnya ada uang dan lagi faktor lain lingkungan dan orang tua yang menyebabkan mereka ya akhirnya ketika kami sekolahkan belum sampai 12 bulan tapi mereka 3 bulan sudah keluar gitu. Iya, tidak mudah ini pasti tidak bertahan gitu. Makanya kami belum lama ini kami diskusi dengan teman-teman relawan, kenapa tidak kita selenggarakan kejar paket gitu ya. Karena kami memang punya kendala terkait dengan administrasi, maka kami kerjasama dengan salah satu lembaga yang menyelenggarakan kejar paket tersebut. Baik, Mas Abdul, ini menarik sekali kalau mengikuti perjalanan hidup Anda ya. Anak jalanan dari keluarga yang sebenarnya orang tua berpisah ya, walaupun ada pengganti seorang ibu ya. Kemudian Anda pernah di usia yang masih remaja, harusnya senang-senang aja ya, harusnya sekolah, harusnya mikirin pendidikan aja, tapi kemudian harus banting tulang untuk membantu perekonomian keluarga. Ya. Jadi Anda sebenarnya adalah pahlawan juga bagi keluarga, mereka bangga, mereka melihat apa yang Anda lakukan. Omong-omong Anda kan tadi udah ikut paket C, terus kemudian dengar-dengar kuliah. Ya. Kuliah ambil apa? Saat ini saya sedang melanjutkan kuliah di Universitas Binawan di Jakarta. Saya mengambil ilmu kesejahteraan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Ini sudah semester berapakah? Sekarang sudah semester 6, Pak. Oke. Sebentar lagi. Ini anak jalanan ini ya. Sedang praktikum saat ini. Yang nyaris mengalami pelecehan seksual, tukang jual koran, jadi pernah ngamen, pernah hidup seperti itu, tapi hari ini sebentar lagi jadi sarjana, mengabdi untuk anak-anak pemulung, karena Anda tidak mau anak-anak pemulung hidupnya seperti Anda dulu, ya. Tapi kita harapkan berubah seperti Anda yang sekarang. Adakah pesan buat mungkin ya anak-anak atau masyarakat yang selama ini menolak kehadiran anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, pengamen, tukang jual koran dan lain-lain, mereka tidak melihat ini sebagai salah satu masalah sosial ya. Nah, bisakah Anda pesankan bagaimana masyarakat menghadapi atau menyikapi situasi dan kondisi anak-anak yang kehilangan kesempatan dalam pendidikan karena mereka harus turun di jalanan? Pesan saya adalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, baik masyarakat maupun pemerintah. Artinya ini harus kita artinya semuanya harus memiliki andil bersama gitu ya. Jadi tidak melulu bahwa ini tugas pemerintah, kita apatis saja, tidak ya. Betul. Kita juga harus ikut berperan serta. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke. Jadi itu ya pesannya ya. Jadi jangan apatis. Betul, jangan melihat persoalan ini adalah persoalan pemerintah. Betul. Biarkan pemerintah yang bekerja, kemudian kita tidak memberikan kontribusi apa-apa. Jangan ya. Sebaiknya kita ikut aktif memberikan kontribusi. Betul. Baik, terima kasih Mas Abdul untuk pesannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun juga yang mendengar percakapan kita hari ini. Terima kasih. Lahir dari orang tua yang tidak tamat SD, tetapi tamu kita berikutnya ini berjuang untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak di daerahnya yang termasuk daerah yang tertinggal. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Gaji Anda atau pendapatan Anda sebulan berapa? Kalau gaji saya di dalam sebulan itu sampai 1 juta. Sampai 1 Kok berani-beranian bikin sekolah gratis?
Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi, dan tadi saya sudah informasikan bahwa tamu kita berikutnya ini datang dari daerah yang katanya daerah tertinggal. Kemudian orang tuanya tidak tamat SD, tapi hari ini dia melakukan satu kegiatan untuk mendukung agar anak-anak di daerahnya atau bahkan kemudian berkembang, saya dengar, tidak ketinggalan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, agar mereka juga mampu bersaing dengan saudara-saudaranya dari daerah-daerah lain. Dan mudah-mudahan ini adalah generasi penerus kita yang juga akan mampu bersaing dengan tenaga kerja dimanapun, dari negara manapun juga. Siapa tamu kita? Mari kita sambut Asri. Iya, Asri, nama kok singkat sekali ya. Oke, terima kasih Mas Asri. Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Pulau Lombok. Pulau Lombok? Di Lombok Timur. Saya dengar bahwa Anda punya kegiatan pendidikan ya. Yap. Sudah berapa lama Anda terjun ke dunia pendidikan? Sudah masuk 14 tahun ini. Katanya Anda mendirikan sekolah gratis. Tepat sekali. Berapa banyak sekolah Anda ini? Sudah ada 5 sekolah. Gratis semua? Semuanya gratis. Berarti Anda ini orang kaya ya? Kaya hati. Kaya hati. Oh, itu lebih berarti ya? Oke. Tapi pekerjaan Anda apa sebenarnya? Saya kalau sekarang memang jadi guru. Sekolah gratis itu kan butuh biaya. Nah, boleh tahu atau enggak? Tapi kalau Anda merahasiakan nggak apa-apa. Gaji Anda atau pendapatan Anda sebulan berapa? Kalau gaji saya di dalam sebulan itu tidak sampai 1 juta. Kok berani-beranian bikin sekolah gratis? Tapi saya bikin sekolah gratis sama teman-teman atas panggilan jiwa, dan kami melakukan banyak hal untuk membiayai itu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Panggilan jiwa dapat dirasakan apabila kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Inilah Asri, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mengabdikan dirinya demi pendidikan. Sehari-hari, ia bekerja sebagai guru di sekolah swasta. Selain menjadi guru, ia juga aktif menulis di beberapa media lokal serta menjadi penggerak wisata Lombok. Siapa sangka, Asri adalah seorang pejuang pendidikan. Setidaknya ia sudah mendirikan 5 sekolah gratis di dusun-dusun yang tergolong 3T. Berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak di desa sulit mendapatkan pendidikan, ia pun berinisiatif untuk membangun sekolah. Salah satunya adalah Sekolah Madrasah Sanawiyah Maraki Talimat di Dusun Lenggorong, Desa Sambik Elen, Lombok Utara. Sekolah yang berdiri sejak 2007 ini adalah sekolah pertama yang didirikan oleh Asri. Oilah, aneh kata kita ceritakan neteskan air mata, Pak. Perjuangan sama Pak Asri ini merintis MTS ini luar biasa. Pakai taring lah, pakai daun apa namanya itu? Daun kelapa itu, pakai taring istilahnya. Terus kalau musim hujan, oilah kasihan. Anak belajar hujan terus bocor, guru lari, oilah luar biasa. Kemudian pada tahun 2010, Asri mendirikan sekolah menengah kejuruan yang terletak di Desa Bilok Petung, Sembalun, Lombok Timur. Sebelumnya, anak-anak harus berjalan jauh dari rumah untuk menempuh jenjang selanjutnya.
Putih ini yang pertama dulu awal-awalnya. SMP atau SMK paling tidak ke Anyar atau Sembalun. Ya, kalau yang ke Sembalun 9 kilo, kemudian ke Anyar ya lebih lah, malah lebih jauh lagi. Nah, hingga masyarakat kami dulu tidak mampu lah, hingga banyak yang pulang ke asalnya. Kan kita merantau inilah ke sini, atau kadang-kadang orang Lombok Tengah, orang sebagian lah banyak asal di Koko Putih ini, hingga kita diajak oleh teman-teman atau Bapak Asri dengan kawan-kawan mengajak kita untuk membuat sekolah lah dulu, hingga terjadilah sekolah ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka terus menjalankan roda pendidikan. Bukan semata-mata mencari rejeki, namun Asri menunjukkan ketulusan jiwanya dengan peduli kepada nasib anak-anak di desa yang selayaknya mendapatkan hak pendidikan. Nah, pekerjaan Anda sekarang guru, tapi Anda sendiri punya latar belakang pendidikan guru? Latar pendidikan saya memang guru. Saya sarjana pendidikan sejarah dari alumni Universitas Hamzah-Anwadi di Lombok. Jadi klop lah ya? Ya, klop. Berangkat dari cerita tadi ya, bahwa Anda ada 5 sekolah gratis. Awal mulanya bagaimana kok sampai Anda bikin sekolah itu? Awal mulanya saya tidak sama sekali berkeinginan menjadi seorang guru. Tetapi waktu itu di tahun 2007, kami punya klub namanya Klub Diskusi Sejarah. Kami sangat senang sekali melakukan penelitian-penelitian di tempat-tempat terpencil yang unik-unik sudah. Akhirnya suatu ketika kami dapat proyek penelitian di Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan itu masih kental adat istiadatnya, dan di situ kami dapat penelitian selama 3 bulan. Dari sana kemudian kita sering ketemu dengan masyarakat setempat yang kemudian mereka berkeluh kesah. Yang keluh kesahnya isinya adalah tentang kesulitan mereka menyekolahkan anak-anaknya, sebab di wilayah itu masih jarang lembaga pendidikan yang ada. Dan kemudian juga topografi di situ pegunungan kan. Kemudian akses lalu lintasnya tidak lancar. Artinya di situ masih jalan pedesaan yang tidak ada angkot, kemudian ojeknya juga masih jarang. Jadi anak-anak ini kalau mau sekolah jauh? Jauh. Berapa jauh? Kalau waktu itu mereka mau sekolah SMP misalkan, mereka harus jalan kaki sampai dengan 3 sampai 5 kiloan. Jalan kaki. Jalan kaki. Dengan rute yang sangat lumayan sulit lah. Naik turun. Naik turun. Oke, kemudian kalau dia mau sekolah SMK misalkan atau SMA atau aliyah, mereka harus menempuh perjalanan sampai puluhan kilo, Pak. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Tuh, sehingga kalau orang setempat menyekolahkan anaknya, mau tidak mau mereka harus beliin sepeda motor dulu. Sedangkan ekonomi mereka di situ ya sawah tada hujan. Jadi kalau tidak mampu beli motor, ya tidak sekolah. Anaknya tidak sekolah. Tidak bisa sekolah. Gitu. Jadi itu kondisi yang Anda lihat ketika Anda dan teman-teman melakukan riset di daerah di wilayah Bayan dan Sembalun waktu itu. Setelah 6 bulan tinggal di situ, tergeraklah saya sama teman-teman untuk membangun lembaga pendidikan, ikut merintis lembaga pendidikan di sana. Dan kami awalnya merintis lembaga pendidikan namanya Madrasah Sanawiyah Lenggorong. Itu MTS Lenggorong, tingkat SMP. Dengan dana seadanya, atas dukungan masyarakat, kita membangun lokal sederhana. Ya, dari apa itu? Daun kelapa itu. Kalau bahasa salahnya kelabang. Kita urus izin semuanya ke Kemenak waktu itu. Dan 2007 itu kita mulai pembelajaran. Itu dimulai dengan berapa murid itu? Waktu awalnya? itu muridnya awalnya 18 kalau tidak salah. Lumayan 18 orang. itu ya. 18 orang, ya 18 orang waktu itu. MTS ini jalan, di tahun 2010 kemudian kami juga sering main-main ke wilayah perbatasan di situ, di perbatasan Tumbuk Timur, Lombok Utara itu namanya Koko Putih. Itu perbatasan. Di situ keluh kesah warga, anak-anaknya sulit untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat
lebih tinggi, yaitu SMA. Karena jarak tempuh lembaga pendidikannya sangat jauh. Kalau mereka mau waktu itu hanya ada SMA 1 Sembalun, jaraknya dari Koko Putih itu sekitar 20-an kilo, lebih malahan. Kemudian yang ke timurnya di SMA 1 Sambelia itu sekitar 30-an kilo. Atau ke utaranya mereka harus menyekolahkan anaknya ke SMA 1 Bayan, itu sekitar 25 kiloan. Jadi kemanapun arah jauh. Nah, jadi agak terisolir. tetap jauh itu agak ya. terisolir sehingga kami sama tokoh-tokoh setempat ketemuan dulu nih. Ketemuan di warung-warung yang cerita, akhirnya kita kumpul. Kita inisiasi bikin yayasan dulu. Nah, bikinlah kami dengan kesepakatan bikin yayasan namanya Yayasan Pendidikan dan Penelitian Al-Asagab. Nah, disitulah kemudian kami di bawah yayasan itu kami mendirikan SMK NW Koko Putih namanya. Ini SMK jurusan apa aja tuh? Awalnya kami buka jurusan pertanian. Pertanian waktu itu murid pertama kami sekitar 30 orang. Waktu itu karena banyak yang nganggur tidak sekolah dan masih dalam usia sekolah SMA, ya kami suruh masuk belajar, dan waktu itu sekitar 30-an orang. Karena kami waktu itu belum punya gedung, kami kerjasama dengan kepala sekolah SD 3 Bilok Petung namanya di situ. Kami minjam lokal sore hari di sana. Pinjam untuk sekolahnya pembelajarannya. Ya. Itu selama 1,5 tahun kami numpang di SD itu. Baru kami urunan dengan uang sama teman-teman baru dapat bikin bangunan di lokasi yang kami punya. Untuk membangun sekolahnya waktu itu lokal sekolah saya sama teman-teman nyetel layar tancap. Itu selama hampir 6 bulan setiap malam Kamis dan malam Minggu. Untuk apa layar tancap itu? Untuk mengumpulkan biaya pendirian lokal. Jadi yang nonton bayar? Yang nonton bayar. Uangnya dikumpulkan? Uangnya kita kumpulin. Untuk bangun sekolah? Bangunan awal. Selain itu waktu itu kami juga nulis, Pak. Saya penulis lepas sama teman-teman. Kalau dapat headline baru dibayar. Nah, kalau tidak headline berita kita yang dibayar. Oke. Tapi itu juga cara ya? Itu juga cara untuk kita bisa mendapat dana supaya adalah kita pakai. Tunggu, gurunya ini yang ngajar-ngajar di situ dibayar atau relawan atau gratis? Awalnya relawan semua, Pak. Kita tidak bayar. Paling bayarannya sekali semester itu 200-300 ribu dulu. Dulu waktu awal-awal. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kita dibayar semua. Dari mana uangnya? Setelah kita berjalan lama kita dapat biaya operasional dari pemerintah. Biaya operasional sekolah. Jadi di MTS kita dapat biaya operasional dari Kementerian Agama. Di situ dari lewat Kemenak setempat kita dapat yang namanya BOS. Kemudian di SMK kita juga dapat BOS dari Dikpora. Itu yang kita gunakan untuk membiayai. Oke, nanti cerita ya, Siap. bagaimana situasi dan kondisi dan apa peran dari sekolah Anda ini, dan nanti perubahan apa yang terjadi di masyarakat dengan adanya sarana pendidikan yang Anda bangun di sana ya. Siap. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya sendiri tidak mau bersekolah. Hah? Dulu tidak mau bersekolah? Ya, saya bilang sama ayah, saya tidak mau sekolah, saya mau cita-cita saya jadi petani sukses, bukan guru. Iya, Mas Asri, saya kalau ketemu orang-orang seperti Anda ya, yang terpanggil untuk membantu masyarakat ya, bahkan mengorbankan waktu, pikiran ya, perasaan, uang, itu saya selalu ingin tahu siapa orang tuanya. Jadi saya ingin tahu orang tua Anda ini pekerjaannya apa, pendidikannya apa. Orang tua saya yang laki-laki ataupun yang perempuan tidak tamat SD. Dua-duanya tidak tamat SD. Ayah saya seorang petani. Saya orang petani, sudah meninggal salin saya di tahun 2013. Beliau sudah almarhum di tahun 2013 meninggal. Yang perempuan masih sampai sekarang, dan beliau sekarang tidak kami kasih bekerja, cukup di rumah saja. Kenapa berhenti di SD waktu itu pendidikan orang tua? Ceritanya sih orang tua saya itu dulu tempat pendidikannya jauh. Jauh sekali sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan, dan waktu itu masih zaman Nippon katanya. Zaman Jepang mereka terhalang oleh itu Pak, oleh Nippon katanya. Karena waktu itu di daerah saya ada pasukan Nippon katanya di tempat tinggal saya. Jadi anak-anak Indonesia putra daerah itu nggak gampang mengakses pendidikan ya. Iya, sehingga mereka tidak dapat mengakses pendidikan, dan akhirnya sampai usia sekarang beliau tidak tamat SD. Oke. Nah,
orang tua tidak tamat SD, tapi Anda kok bisa jadi sarjana? Saya tidak tahu sih, mungkin itu jalan dari Tuhan. Memang pada dasarnya saya sendiri tidak mau bersekolah, Hah? Dulu tidak mau bersekolah? Ya, tamat Karena? SMP saya bilang sama ayah saya tidak mau sekolah, saya mau cita-cita saya jadi petani sukses. Bukan guru ya? Bukan guru. Tapi ayah selalu bilang sama saya, kamu jangan ikut ayah jadi petani. Kamu harus jadi orang, katanya. Waktu itu entah jadi orang apa, ya jelas jadi orang kan. Emang Intinya, petani bukan orang ya? Jadi orang kamu harus sekolah. Oke, Nah, itu berarti memang zaman dulu ya, zaman petani dulu. itu menderita betul Kamu ya? harus bersekolah dan bisa merubah nasib, dia bilang sama saya. Tunggu, lalu bagaimana kok bisa sampai terpanggil untuk masuk ke dunia pendidikan dengan latar belakang cerita seperti tadi? Kesannya kan Anda ini nggak punya motivasi. Nah, memang pada dasarnya saya tidak punya sedikit pun motivasi untuk menjadi seorang guru. Nah, tibalah saatnya waktu itu saya semester 6 kalau tidak salah. Ada pelajaran micro teaching namanya, micro teaching. Kemudian saya dites, kamu gantian micro teaching. Nah, masuk saya pakai celana Levi's yang bolong-bolong gitu. Terus pakai topi koboi. Pokoknya kacau lah Kacau lah, penampilannya. oblong gitu. Saya pakai Dites untuk sandal jepit. Ngajar. Untuk ngajar. Ya bagus, nerangin waktu itu tentang proklamasi. Akhirnya setelah saya micro teaching, dosen saya ini namanya Pak Badarudin. Kamu ini sebenarnya cocok jadi guru, tapi kamu tampangmu kayak koboi, dia bilang sama saya. Lebih baik kamu udah perbaiki style, belajarlah jadi guru yang baik, dia bilang sama saya. Jadi awal mula dari situlah Anda dianggap punya bakat jadi guru. Dibilang saya, kamu punya bakat jadi guru, cara menerangkannya baik. Ini. Cuman stylemu kayak koboi, tinggal kamu beli pistol aja nanti, dia bilang sama saya, Pak Badarudin ini. Hanya ya udah saya termotivasi. Dan sejak saat itu agak rajin kuliah. Akhirnya wisuda gitu saya lulus. Tapi masih belum saya termotivasi jadi guru. Masih saya angan-angannya jadi seorang peneliti. Saya termotivasi sering baca buku arkeologi gitu kan. Saya pengen jadi arkeolog gitu. Tapi kan ujungnya memang benar Anda melakukan penelitian, dari situ kemudian Tuhan menggiring supaya jadi guru. Akhirnya seperti betul, sekarang. jadi Nah, penelitian. kalau kita lihat ya dari apa yang Anda lakukan sekarang ini, apa dampak atau perubahan yang terasa dengan adanya sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil tadi? Dengan adanya sekolah-sekolah yang kami rintis bersama teman-teman itu, alhamdulillah sekarang motivasi masyarakat yang ada di wilayah sekolah-sekolah yang kami bangun untuk menyekolahkan anaknya tinggi. Kemudian mindset anak-anak di situ juga berubah. Dia harus dapat sekolah. Bahkan sekarang lebih banyak mereka nuntut orang tuanya untuk menguliahkan mereka, gitu, karena ada kesadaran diri bagi diri mereka untuk bersekolah. Kemudian kami juga di situ tidak hanya mendidik mereka tentang pelajaran-pelajaran, tetapi kami mencoba di sekolah-sekolah yang kami bangun ini memberikan pendidikan kreativitas. Kayak kami mendirikan di situ ada Smart School Course namanya di dalam sekolah. Itu khusus bahasa Inggris gratis. Karena kami merasa bahwa Lombok ini punya peluang pariwisata yang besar nanti ke depan. Akhirnya kami menyiapkan mereka. Dan alhamdulillah dari alumni Smart School Course ini kami sekarang sudah banyak kerja di hotel, jadi tour guide dan sebagainya. Itu dengan kreativitas yang kami tularkan itu akhirnya mereka punya bekal untuk bekerja di lapangan, masuk ke dunia kerja dan industri. Oke, ini dalam konteks mempersiapkan SDM di dunia pariwisata juga ya. Ya, selain itu kami juga selain dunia pariwisata kami menyiapkan mereka untuk pengolahan sampah. Pengolahan sampah di sekolah kami bikin pupuk organik. Ada pupuk organik cair dan ada pupuk organik padat. Dan itu kami buat bersama siswa dan guru dan kami jual ke masyarakat. Yang sedang bercerita sosok yang dulu nggak mau jadi guru. Ya. Tapi hari ini punya prestasi di dunia pendidikan. Jadi menarik sekali ya. Terima kasih Mas Asri ya. Banyak perubahan yang Anda ceritakan dengan berapi-api tadi ya. Saya yakin masih banyak lagi yang Anda mau ceritakan. Tapi waktu kita yang sempit. Ya. Tapi apa yang direncanakan untuk kedepannya? Kedepannya kami ingin lembaga-lembaga pendidikan yang kami dirikan ini memiliki fasilitas yang lengkap, karena sampai saat ini ya fasilitas kami masih tidak terlalu lengkap lah, masih seadanya, karena memang kita dengan dana sendiri memang ada backingan dari pemerintah,
tetapi yang namanya pemerintah banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya mungkin tidak sampai sana untuk membangunnya, sehingga ke depan kami berharap kami punya fasilitas yang lengkap sehingga bisa mengembangkan banyak sekali kreativitas bagi siswa-siswi kami untuk menghadapi MEA ini, terutama untuk menghadapi MEA karena nanti mereka di masa depan kita tidak tahu entah bagaimana yang akan mereka hadapi itu. Baik. Gitu. Ya, terima kasih karena saya juga dengar bagaimana Anda dan teman-teman punya semangat yang luar biasa. Kena gempa, waktu Lombok kena gempa, sekolah hancur tapi bangun kembali bersama masyarakat. Dan sampai hari ini kita tadi dengarkan ya prestasi yang Anda capai. Baik, terima kasih Mas Sasri. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan satu hari saya bisa main-main ke sana, lihat bagaimana sekolah Anda. Dari Mudah-mudahan, waktu ke waktu, dan doa kami semoga tambah hari, tambah banyak anak-anak di daerah Amin. terdepan, terluar, tertinggal yang mendapatkan manfaat dari apa yang Anda Amin, lakukan ya. Ya. Baik, itu tadi cerita tentang Mas Sasri, dan yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah sendiri. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong daerah terluar, terdepan, tertinggal tadi agar bisa juga memberikan sarana prasarana pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal tadi. Saya akan mengundang seseorang yang mampu menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah. Tetaplah bersama saya di acara Kick Andy. Ya, Indonesia sudah lebih dari 75 tahun ya kita merdeka. Tetapi masih banyak prasarana-prasarana pendidikan yang jauh dari layak. Disinilah sebenarnya peran penting kita. Kalau tidak kita, siapa lagi gitu. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan dua sosok yang luar biasa di bidang pendidikan. Mereka atas inisiatif sendiri mendorong agar masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal tadi untuk bisa mendapatkan akses kepada pendidikan yang memadai. Nah, pada tahun 2018, seingat saya, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa guru-guru sebaiknya fokus untuk mengajar, fokus untuk berbagi ilmu kepada murid-murid mereka tanpa perlu memikirkan sarana dan prasarana belajar, yaitu gedung sekolah dan semua alat-alat ajar mengajar pendukungnya. Nah, untuk itu Presiden memberikan tugas khusus, tugas mulia kepada Kementerian PUPR. Nah, apa yang dilakukan oleh kementerian ini untuk mendukung upaya ajar mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tadi? Mari kita sambut Iwan Suprianto. Pak Iwan, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Selamat malam, Bang Andi. Malam, monggo silakan. Pak Iwan, terima kasih sudah hadir karena banyak sekali orang yang ingin tahu juga apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ini tentu saja mewakili pemerintah ya, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, generasi penerus, terutama di daerah yang tadi terluar, terdepan, tertinggal, yang selama ini membutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Karena banyak cerita ini ya, cerita-cerita sedih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan hari ini Anda bisa memberikan pencerahan bagi kami semua, bagi penonton, bahwa ada upaya maksimal pemerintah untuk bisa mendukung upaya anak-anak kita untuk belajar ya. Apa yang Anda dan teman-teman lihat dari Kementerian PUPR di daerah-daerah yang 3T tadi? Terluar, terdepan, tertinggal. Bagaimana kondisi ajar mengajar di sana? Iya, kita melihat bahwa ya Indonesia sudah lebih dari 75 tahun ya kita merdeka. Tetapi di beberapa sudut negeri ini gitu ya, masih banyak prasarana-prasarana pendidikan yang jauh dari layak gitu ya. Jadi kalau dari sisi prasarananya, pertama sekolah-sekolah ini ya ini untuk akses aman ya, jadi bersekolah dengan tenang, dengan nyaman, ini sangat terbatas itu ya, jauh dari kata layak gitu ya. Jadi atapnya banyak yang atapnya dari atap rumbia begitu. Dan ketika hujan, mereka terpaksa harus pinggir dulu gitu, berteduh dulu, karena memang bukan hanya bocor sebenarnya, itu air sudah masuk gitu kan, gitu ya.
Kemudian kalau dari sisi dinding dan sebagainya, nah ini juga ya jauh dari kata layak gitu ya. Banyak dari papan kayu dan itu menggunakan bahan seadanya. Dan ini memang dibangun mungkin di sekitar tahun 70 dan tahun 80 yang sampai hari ini ya banyak belum dilakukan renovasi atau pembangunan baru. Pak Jokowi ya, itu mendorong agar urusan bangunan sekolah ini jangan membuat guru-guru menjadi terpecahkan konsentrasinya. Betul. Mereka harus fokus. Dan kemudian ada tanggung jawab yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Persisnya bagaimana itu ya? Begini, pertama Presiden melihat bahwa kemajuan bangsa ini, pembangunan ini salah satu pilar utama adalah peningkatan sumber daya manusia. Ini yang utama. Karena itu harapan beliau adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian-kementerian lain yang punya tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan fokus kepada kegiatan belajar mengajar, peningkatan sumber daya manusia. Dan aspek sarana prasarana diserahkan kepada Kementerian Teknis yang dalam tanda petik ahlinya begitu. Dan itulah yang memberikan amanat kepada Kementerian PUPR dalam sidang kabinet 18 Juli tahun 2018 untuk melakukan renovasi dan rehabilitasi terhadap prasarana pendidikan ya. Ini sekolah, kemudian madrasah, serta juga ada beberapa perguruan tinggi yang ya ini investasi yang harus segera memperoleh manfaat ya gitu. Ada yang mangkrak dan sebagainya yang harus kita selesaikan. Baik, nanti jelaskan ya udah berapa banyak atau berapa banyak sebenarnya target ya sekolah-sekolah, madrasah atau perguruan tinggi yang tanda kutip membutuhkan ya bantuan, dukungan untuk pembangunan sarana prasarana tadi ya. Dan berapa banyak yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain pengajar dan kurikulum, kualitas sarana dan prasarana pendidikan tak kalah pentingnya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Dengan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, tentu mampu menunjang proses pembangunan sumber daya manusia. Namun nyatanya, banyak sarana pendidikan memiliki kondisi bangunan yang tidak terawat dan tidak aman. Khususnya di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerintah melalui Direktorat Prasarana Strategis PUPR melakukan pemerataan pembangunan di sektor pendidikan dengan merenovasi dan merehabilitasi fasilitas pendidikan. Melalui percepatan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T. Sejak tahun 2019, pemerintah sudah merenovasi 1.763 sekolah serta 53 gedung PTN. Salah satunya SMP Negeri 18 Satu Atap Wasegi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekolah yang terletak di pedalaman Papua ini sebelumnya hanya memiliki beberapa ruangan saja. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberikan kami pembangunan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat. Kami mengucapkan terima kasih selaku kepala sekolah yang ada di tempat ini, yang berada di daerah 3T yang selama ini tidak tersentuh. Melalui pemerintah, kami boleh diberikan sarana prasarana untuk menunjang pendidikan di tempat ini demi peningkatan kualitas anak-anak, di mana gedung ini awalnya hanya 4 ruangan belajar, tanpa ruangan guru, tanpa WC, tanpa sumur, tanpa pagar, semua tidak ada. Tapi melalui pemerintah, kami mengucapkan terima kasih karena kami dibangunkan rehab gedung lapangan upacara, WC sebanyak 4 buah dan sumur 1 buah. Gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 2018 lalu mengakibatkan banyak bangunan hancur, tak luput pula fasilitas pendidikan.
pemerintah dengan cepat merehabilitasi kembali fasilitas pendidikan yang hancur. Harapannya, Kementerian PUPR dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, jadi sudah ribuan nih kalau dilihat ya, sekolah yang diperbaiki, direnovasi maupun dibangun. Jadi artinya ini bukan cuma renovasi tapi juga membangun ya. Merekonstruksi kembali. Merekonstruksi. Ya. Nah, kriterianya apa kalau boleh tahu? Jadi begini, kalau melihat jumlah sekolah di Indonesia ini cukup banyak, Pak. Jadi ada 266.000 sekolah gitu ya, negeri dan swasta. Tetapi di daerah 3T yang kondisinya rusak berat seperti ini, kurang lebih ada 10 ribuan. Nah, ini menjadi PR besar kita. Jadi inilah yang menjadi prioritas utama untuk segera kita tangani. Karena akan sangat berisiko sekolah-sekolah yang rusak berat itu apabila tetap digunakan, kan bisa mengakibatkan misalnya ada bangunan yang roboh dan sebagainya. Ya, kita sering dengar juga itu, bangunan roboh bahkan ada yang sampai orang atau siswa kehilangan nyawa gara-gara itu ya. Betul. Dan yang kedua, lokasinya. Ini yang biasa yang terisolir, dari daerah yang terluar, terdepan, di daerah perbatasan itu ya. Kemudian daerah-daerah yang tertinggal, di mana pemerintah daerah sebenarnya kan penanganan untuk sekolah ini tanggung jawab pemerintah daerah. Tetapi karena ruang fiskal di daerah itu kan sangat terbatas, beberapa daerah itu masih miskin, tertinggal untuk penyelesaian kebutuhan dasar juga cukup berat. Nah, karena itu kan tetap negara harus hadir. Perlu intervensi. Perlu intervensi. Dalam konotasi positif itu. Positif ya. Karena ini percepatan ya. Iya. Nah, nanti cerita suka duka. Karena ini merupakan salah satu hal yang mungkin tidak banyak didengar oleh masyarakat. Bagaimana teman-teman di Kementerian PUPR ya berjuang untuk bisa mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak-anak terutama di daerah 3T tadi ya. Baik. Karena itu kita rehat sejenak, pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy. Ya, ini di Sulawesi Selatan, ini di Luwu. Drastis sekali perubahannya ya. Nggak percaya saya. Ini mimpi atau apa ini? Pak Iwan, saya ingin tahu kalau seandainya ada gempa, kemudian sekolah-sekolah itu rubuh hancur, seperti tadi kan ada di gambar tadi. Bagaimana Kementerian PUPR melihat situasi dan kondisi seperti ini? Walaupun mereka bukan di daerah terdepan, tertinggal, terluar tadi. Ya. Apakah itu juga menjadi prioritas? Ya, terus terang kalau di daerah, apabila terjadi kejadian bencana, kami Kementerian PUPR biasanya langsung turun. Dan bagi kami, ya PUPR melihatnya ini bukan sebagai sebuah proyek, tapi saya bilang ke seluruh pasukan saya, tim saya, ini operasi kemanusiaan gitu. Operasi kemanusiaan, iya itu nama yang paling tepat itu ya. Upaya untuk segera memulihkan kembali gitu ya. Iya, jadi kita nggak bicara soal di daerah mana, tapi selama ada bencana dan sekolah hancur karena bencana itu, maka Kementerian PUPR turun dan itu menjadi prioritas. Iya. Walaupun tidak masuk dalam anggaran tadinya. Iya. Harus segera langsung turun itu. Baik, nah bisa cerita nggak daerah-daerah yang paling sulit yang pernah ditemui oleh Kementerian PUPR, teman-teman di sana, yang berjuang untuk bisa mewujudkan sarana prasarana yang memadai untuk anak-anak di daerah terluar, terdepan, tertinggal tadi? Ya, jadi kalau cerita heroik ya, cerita dramatis di dalam penanganan ini karena prioritasnya di 3T ya, ini cukup banyak gitu. Ya, misalnya di daerah perbatasan di Kalimantan Utara gitu ya, di daerah Malino itu ya, di kawasan Sebatik. Jadi untuk mencapai ini dalam satu provinsi begitu ya, dari kota Malino sendiri menuju lokasi sekolah ini itu bisa multimoda kita gunakan gitu. Apa aja? Dari mobil ya yang 4-wheel drive gitu ya, double gardan, kemudian harus ganti dengan motor trail gitu ya. Setelah motor trail untuk menanjak kita harus menempuh dengan jalan kaki lagi gitu. Dan material kita harus bawa portir gitu ya, jadi harus membawa orang yang memanggul. Jadi ini sekaligus membawa materialnya untuk pembangunan gitu gedungnya. Ya, dan ini kebetulan banyak daerah yang ketika kita tangani, ya ini aspek kerinduan mereka sebenarnya
selama ini belum ada penanganan, begitu ada kabar bahwa negara hadir ya melalui Kementerian PUPR, mereka juga langsung terlibat di dalam membantu kami. Bersemangat misalnya sekali. mengangkut material ke atas itu. Walaupun misalnya satu sak semen pakai satu motor, kemudian membawa kayu, kemudian membawa sampai ada yang toren air begitu ya dibawa itu, karena ini harus mencapai ke sana. Ini mereka sangat mendukung gitu, sangat membantu gitu. Jadi kami merasa sangat terbantu gitu. Jadi kehadiran kami seolah-olah sangat diharapkan, sangat dirindukan sekali, dan mereka betul-betul terlibat itu ya. Nah kalau cerita material sendiri itu dengan kapal itu sudah ada beberapa nih di daerah itu yang dibawa, tapi juga nggak nyampe karena terguling atau terbalik kapalnya gitu. Jadi ya ini sebuah risiko memang lokasi yang ditangani. Tetapi yang saya tekankan kepada teman-teman semua bahwa disinilah sebenarnya peran penting kita. Kalau tidak kita, siapa lagi gitu yang harus menyelesaikan ini gitu. Karena ini adalah hak dasar yang harus kita penuhi kan gitu. Nah, saya ingin memperlihatkan juga foto kata orang before and after gitu lah, sebelum dan sesudahnya. Coba kita lihat. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang selama ini ya melihat sekolahnya hanya sebatas, oh ini yang gempa kemarin ya. Iya. Ini di mana? Oh, Lombok Utara. Ini di NTB ya. Oke, ya awalnya begini. Dan waktu dibangun pasti lebih bagus dan lebih kokoh ya. Konsep penanganan kami ketika bencana selalu build back better. Jadi membangun lebih baik. Dan terutama di daerah-daerah gempa. Jadi ini yang memang kita bangun dengan persyaratan bangunan yang harus tahan gempa gitu. Terus kemudian ini di Nunukan. Oh, ini perbaikan ya. Ini yang Ini juga rekonstruksi sebenarnya. Oh, Ini rekonstruksi. Semula seperti ini gitu ya. Iya. Ya, ini di Sulawesi Selatan, ini di Luwu. Drastis sekali perubahannya ya. Ya ini karena lahan mereka terbatas, dan kami juga ingin menyiapkan ya ini ada lapangan olahraga sekaligus lapangan upacara. Bangunan kita tata jadi 2 lantai begini. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau waktu saya keluar dari kampung ini, sekolah saya seperti ini, kemudian waktu kembali saya lihat ini, nggak percaya saya. Ini mimpi atau apa ini? Jadi itu yang terjadi ya. Ini cerita di balik layar. Dan ada kebahagiaan dari teman-teman Kementerian PUPR juga ketika melihat masyarakat ya, merasa bersyukur bahwa ada perubahan yang mereka lihat nyata di lingkungan mereka. Nah, kalau boleh tahu, target untuk tahun ini berapa? Jadi kami menangani kan mulai tahun 2019 ya. Jadi amanat 2018 diberikan, kemudian payung hukum untuk melaksanakan ini baru 2019. Dari pertengahan 2019 sampai dengan akhir 2020, 1,5 tahun, kami sudah menyelesaikan 1.763 sekolah, 245 madrasah, kemudian tadi ada 53 gedung perguruan tinggi negeri. Ya ini data yang harus kami pertanggungjawabkan karena terus terang kan ini amanah kan, amanah sekolah ini yang harus saya laporkan kepada kementerian-kementerian lain yang terkait ya, Kementerian Pendidikan. Karena setiap saat mereka akan bertanya berapa sekolah Pak yang sudah ditangani gitu. Oke, kalau ini insya Allah 3.000 sekolah kita akan selesaikan tahun ini. Oke. Kemudian sampai 450 madrasah gitu ya, dan ada mungkin sekitar 20 gedung perguruan tinggi yang mangkrak kita selesaikan. Gitu. Kita doakan semoga itu tercapai ya, target-target itu. Amin. Karena dari cerita itu bukan cuma kebanggaan bahwa pemerintah hadir, tapi memang bagaimana masyarakat membutuhkan ya sarana prasarana yang memadai untuk pendidikan. Betul. Karena ujung-ujungnya seperti pembukaan saya tadi, banyak yang khawatir ya generasi kita berikutnya ini kalau tidak diberikan pendidikan yang memadai, ya pendidikan yang nyaman bagi mereka, tidak mengancam jiwa, guru-guru juga mengajarnya dengan proses yang menyenangkan, maka akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas. Itu harapan terutama di daerah-daerah 3T tadi ya, jangan sampai mereka kemudian tertinggal oleh karena kita hanya fokus pada daerah-daerah yang dekat-dekat kita aja, metropolitan misalnya. Ada problematika di daerah tertinggal atau terdepan, terluar, tertinggal tadi. Dan ini yang sedang diselesaikan oleh pemerintah, salah satu yang menjadi motor penggerak itu adalah Kementerian PUPR. Nah, saya ini mengutip kata-kata Anda ini, kalau tempat belajarnya suram, itu menggambarkan masa depan yang suram juga. Kalau sekolahnya bagus, anak-anak bisa bermimpi untuk sesuatu yang lebih besar.
Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya dengan kalimat tadi itu? Ya, saya melihat bahwa dengan menata ruang ilmu, istilah saya membangun, merenovasi ini adalah menata ruang ilmu. Ini juga membangun masa depan bangsa gitu. Jadi kalau kita membangun infrastruktur sama dengan kita membangun sebuah peradaban bangsa gitu. Membangun, menata ruang ilmu ini juga membangun masa depan bangsa gitu. Jadi dengan kita menangani ini, membuat anak-anak ini yang kalau melihat sekolahnya seperti itu kan mereka juga ya mungkin gapaian cita-citanya hanya sejauh itu gitu. Tapi begitu dia berada di sekolah yang nyaman, yang tenang, ini kan akan mendorong mereka punya mimpi-mimpi gitu ke depan. Oke, menarik Pak Iwan. Terima kasih sudah berbagi cerita di balik layar. Apa yang dilakukan Kementerian PUPR, tentu saja ini antar kementerian ya, saling berkoordinasi, ya, ini kolaborasi, saling mendukung, ya, kolaborasi dan sinergi. Ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, semua. ya. Dan bukan saja pemerintah. Tadi saya mengundang 2 tamu itu juga untuk menunjukkan bahwa tugas pendidikan kita agar anak-anak kita generasi berikutnya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain bukan semata-mata tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama. Baik, terima kasih. Dan seperti biasa di akhir acara saya mau bagi-bagi ilmu juga, tapi bukan bangunan sekolah. Saya hanya bisa bagi buku, judulnya Hidup Mau Ngapain. Nah, kalau Anda menginginkan buku ini, caranya mudah sekali. Cukup ikut kuis di Twitter Kick Andy Show, atau bisa juga ikut undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang mengikuti episode kali ini terlambat, ngikutnya dari tengah, jangan khawatir, karena bisa nonton juga dari awal. Karena ini akan ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan bagi Anda yang juga tergerak hatinya ingin berpartisipasi di dunia pendidikan tapi tidak tahu caranya, salah satu caranya bisa juga dengan klik benihbaik.com. Di situ banyak sekali penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita di bidang pendidikan. Dan tentu saja hari ini saya berharap kita semua menyadari bahwa persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia itu justru dimulai dengan kesiapan kita. Kesiapan utama adalah dalam pendidikan. Dan kita sudah mendengar kisah-kisah heroik tadi. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita bahwa persoalan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,